طيب بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. Ucapan Rasulullah SAW, aku akan memberikan bendera ini besok kepada seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ternyata diberikan pada siapa? Ternyata diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Berarti yang dimaksud mencintai Allah dan Rasulnya adalah Ali bin Abi Thalib. Yang dimaksud dengan dicintai oleh Allah dan Rasulnya adalah Ali bin Abi Thalib. Fafihi fadilatun azimatun li Aliin radhiyallahu taala anhu. Berarti di sini kita mendapatkan faedah penting tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Karena Nabi menyatakan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Baik, pertanyaannya, apakah yang tidak diberi bendera berarti tidak mencintai Allah dan Rasulnya? Tidak. Apakah berarti yang tidak diberi bendera kepemimpinan tadi tidak dicintai oleh Allah dan Rasulnya? Tidak. Hati-hati, jangan salah paham. Tidak bisa memakai mafhum mukhalafah dalam hal ini. Bendera ini akan diberikan pada orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian diberikan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Berarti Ali bin Abi Thalib dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Tapi yang tidak diberi bendera, apakah berarti tidak dicintai? Belum tentu. Bisa saja mereka dicintai. Aku akan berikan bendera ini besok pada seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini juga dicintai. Sehingga ini adalah hujjah, dalil bagi mereka yang membenci Ali dan menjatuhkan Ali, yang mengatakan dengan takfir pada Ali bin Abi Thalib, tetapi tidak mendukung Syiah yang mencerca para sahabat dengan alasan Ali yang dicintai, bahwa yang lain tidak dicintai. Tidak demikian maknanya. Kita dengarkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Laisa hadzal wasfu mukhtassan bi Ali wala bil a'immah. Tidaklah sifat ini dikhususkan hanya pada Ali bin Abi Thalib atau dikhususkan pada a'immah, pada imam-imam, atau pada imam-imam 12 seperti yang mereka katakan. Ali bin Abi Thalib, Husain, kemudian siapa lagi di bawahnya? Ja'far Shadiq, kemudian ila akhirih. Fa inna Allah wa rasulahu yuhibbu kulla mu'minin taqiyyin. Yuhibbu Allah wa rasulahu. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam mencintai setiap mukmin yang bertakwa kepada Allah, yang mencintai Allah dan Rasulnya. Allah mencintai hamba-hamba yang bertakwa. Mau dalil? Terlalu banyak dalilnya. Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah cinta pada orang-orang yang berjuang fisabilillah. Apalagi? Innallah yuhibbul ladina taqaw wa amanu. Sekian banyak
Allah mencintai hamba-hambanya yang saleh, hamba-hambanya yang mukmin, hamba-hambanya yang bertakwa. Taib. Sehingga na'am, ucapan ini menunjukkan keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Tetapi bukan seperti kata Syiah, berarti yang lain tidak dicintai. Ini yang salah. Berarti yang lain tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Ini juga salah. Karena bisa jadi mereka semua dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi SAW menyatakan, aku akan memberikan besok pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Lakin hadzal hadis min ahsani ma yuhtajju bihi 'ala an-nawasib. Tetapi hadis ini merupakan hujjah yang sangat bagus. Ahsanu ma yuhtajju bihi, sebaik-baik hujjah yang dipakai untuk membantah para nawasib. Siapa nawasib? Khawarij dan sejenisnya. Nawasib adalah yang memasang permusuhan kepada Ali bin Abi Thalib, yang memancangkan permusuhan kepada Ali bin Abi Thalib. Alladzina la yatawallawnahu, yaitu orang-orang yang tidak mau berwala, yang tidak mau mencintai Ali bin Abi Thalib. Au yukaffirunahu au yufassiqunahu, atau golongan yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib seperti Khawarij, atau yufassiqunahu, yang menganggap Ali fasik seperti mereka kaum Khawarij yang memusuhi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka dengan dalil ini kita bisa membantah mereka. Kalian mencerca Ali padahal Ali dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kalian mengkafirkan Ali padahal Ali adalah yang yuhibbuhullahu wa rasuluhu, yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Lakin hadzal ihtijaj la yatimmu ala qauli Rafidah. Tetapi pendalilan dengan hadis ini tidak cocok kalau untuk membela Syiah Rafidah. Mengapa? Karena Syiah Rafidah hanya membela Ali tetapi mencerca para sahabat dan menjatuhkan para sahabat. Maka dengan dalil ini tidak tepat. Mereka alladzina yaj'aluna an-nususa ad-dallata ala fadailis sahabah kanat qabla riddatihim. Kata mereka Syiah Rafidah, mereka menjadikan dalil-dalil nas-nas yang menunjukkan keutamaan para sahabat, semuanya kata mereka sebelum murtadnya. Pujian pada Abu Bakar, pada Umar, pada Utsman, pujian para muhajirin, pujian pada Ansar, semuanya itu sebelum mereka murtad katanya. Kapan murtad? Murtad ketika mereka membaiat Abu Bakar. Harusnya membaiat Ali. Kata Syiah Rafidah. Hal yatimmu ihtijajuhum bihadzal hadis? Apakah tepat kalau mereka berdalil dengan hadis ini? Tidak tepat. Karena itu bukan pengkhususan. Fa innal khawarij taqulu fi Ali mithla dhalik, lakin hadza batilun. Karena khawarij pun berbicara tentang Ali sama seperti Syiah. Syiah menyatakan pujian pada para sahabat itu sebelum murtad. Apa kata khawarij? Pujian pada Ali bin Abi Thalib itu sebelum murtadnya. Astagfirullah. Astagfirullah. Kilahuma, dua golongan ini sama-sama beralasan kalau puji-pujian tadi sebelum murtadnya. Adapun Ahlus Sunnah menerima pujian dari Allah terhadap para sahabat dan Ali bin Abi Thalib. Ahlus Sunnah menerima pujian dari Rasulullah SAW, apakah kepada para sahabat atau kepada Ali bin Abi Thalib, dan menerimanya dalam keadaan iman bahwa Allah Maha tahu bahwa mereka tidak akan murtad. Paham ya? Kalau Allah tahu satu orang akan murtad, Allah gak akan puji. Kalau Nabi tahu orang ini akan murtad, Nabi gak akan memujinya. Nabi kadang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat sedang memuji fulan yang berjuang jihad fisabilillah paling depan, paling semangat, mengayunkan pedangnya ke sana kemari.
Para sahabat memujinya, ini orang hebat, ini orang begini, ini orang begitu. Perjuangannya ikhlas, Masya Allah, siap mati. Nabi tidak memujinya. Huwa finnar. Padahal di paling depan dalam jihad. Huwa finnar, kata Nabi. Mengapa? Karena Nabi diberitahu oleh Allah SWT bahwa orang ini akan begini, akan begitu. Diberitahu sehingga Nabi menyatakan la huwa finnar. Ada seorang sahabat yang penasaran, selalu berperang di sisinya. Karena penasaran, pengen tahu bagaimana keadaan orang ini. Ternyata setelah dia terluka parah, dia tidak kuat dengan rasa sakitnya, maka dia letakkan pedangnya sendiri dalam keadaan terbalik di tanah, gagangnya di bumi, yang tajamnya di atas, kemudian dia rebahkan dadanya di atas pedangnya sendiri, bunuh diri. Maka sahabat tadi berlari menuju Rasulullah SAW dan menyatakan, aku beriman bahwa engkau benar-benar Rasul. Apa yang terjadi, kata Nabi? Ya Rasulullah, orang yang tadi kami banggakan, kami puji, ternyata dia bunuh diri. Baik. Sama dengan kejadian yang mirip ketika Rasulullah SAW dalam jihad mengatakan pada pasukannya, di tengah kalian ada yang gerahamnya seperti gunung Uhud dalam neraka Jahannam. Gerahamnya seperti gunung Uhud dalam neraka Jahannam. Maka mereka jahadu mustamitan. Apa mustamitan? Mati-matian. Pengen dapat syahid. Syahid. Dan dipersaksikan oleh Nabi bahwa mereka syahid. Berarti apa? Berarti yang gerahamnya segunung Uhud dalam neraka Jahannam bukan mereka. Setiap jihad syahid lagi, jihad syahid lagi, sampai tinggal tersisa 2 orang saja, Abu Hurairah dan 1 orang bernama Rajjal. Burat deg-degan, jangan-jangan aku atau dia. Kalau tidak tersisa, yang lain semua dipersaksikan oleh Nabi bahwa mereka syuhada, berarti jelas bukan mereka. Ternyata ketika diutus orang ini untuk mengancam dan memberikan peringatan pada Musailamah, Nabi palsu Al-Kadzab, Rajjal ini ketika ke sana tidak balik, justru percaya pada Rajjal. Maka Abu Hurairah berkata, alhamdulillah, ternyata dia orangnya. Bahwa syahid, apa dalil dari 2 kisah ini yang berkait dengan pembahasan kita? Apa kaitannya dengan pembahasan kita? Kaitannya adalah kalau Allah memuji seseorang bi'ainihi, jelas dia akan terus sampai matinya dalam keadaan mukmin. Kalau dia akan murtad, gak akan dipuji. Kalau Nabi SAW memuji seseorang bahwa dia mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka maknanya orang tadi mukmin taqi zahiran wa batinan. Mengapa? Karena Nabi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Karena Nabi tidak berbicara dari hawa nafsu, melainkan wahyu yang Allah wahyukan bahwa orang ini benar-benar hatinya mukmin. Tetapi kalau tidak, Nabi diberitahu oleh Allah tidak, orang itu demikian. Maka Nabi menyatakan tidak, huwa finnar. Nabi menyatakan salah seorang kalian ada yang gerahamnya seperti gunung Uhud dalam neraka Jahannam. Berarti pendapat Syiah batil, pendapat Khawarij batil, karena menganggap pujian Allah itu sementara, karena seakan-akan, astagfirullah, seakan-akan berkata Allah nggak tahu kalau dia bakal murtad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Demikian pula pujian Nabi, kata mereka, itu sebelum murtadnya. Nabi nggak tahu kalau orang itu akan murtad, jadi dipuji-puji. Ternyata murtad ya akhirnya. Ini kalamun batil, qat'an, secara tegas. Karena Ahlus Sunnah menerima berita dari Allah dan Rasulnya tentang para sahabat,
Maka mereka memuji Ali bin Abi Thalib dan memuji para muhajirin dan ansar. Semua para sahabat yang mendapatkan pujian dari Allah dan Rasulnya. Baik. Wa fihi itsbatu sifatil mahabbah lillahi ta'ala. Atau yang kelewat. Lakin hadha batin. Fa inna Allah ta'ala wa Rasulullah la yutliq misla hadal madah. Karena Allah dan Rasulnya tidak mungkin akan mengucapkan kalimat pujian ala man ya'lamullah annahu yamutu kafiran. Enggak akan memuji seseorang yang Allah tahu kalau dia akan mati secara kafir. Tidak mungkin Allah akan memuji orang yang Allah tahu dia akan mati secara kafir. Wa fihi itsbatu sifatil mahabbah lillahi ta'ala khilafan lil Jahmiyah. Padanya juga ada faedah. Ma huwa al-faedah? Itsbatu sifatil mahabbah. Allah memiliki sifat mencintai. Tentunya sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kemuliaannya, sesuai dengan ketinggiannya, maha sempurna. Tidak sama dengan cintanya makhluk pada makhluk. Khilafan lil Jahmiyah, berbeda dengan aliran Jahmiyah yang menolak sifat-sifat. Qauluhu yaftahillah ala yadayhi sarihun fil bisharati bihusulil fathi fahuwa alamun min a'lamin nubuwah. Nabi sudah menyatakan dalam hadis ini kepada Ali, Allah akan menangkan melalui sebab tangannya, tangan Ali bin Abi Thalib. Allah akan menangkan melalui sebab upayanya. Barakallahu fikum. Bukankah ini bisyarah, kabar gembira? Perangnya belum terjadi, tapi Nabi sudah berkata akan dimenangkan oleh Allah. Sarihun fil bisyarah, berarti ini sangat jelas kabar gembira akan didapatkannya kemenangan. Fahuwa alamun min alamin nubuwah, maka ini merupakan tanda dari tanda-tanda kenabian. Kalau manusia biasa nggak mungkin akan tahu apakah nanti akan menang atau akan kalah. Tetapi karena Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, diberitahu oleh Allah bahwasanya nanti akan menang. Maka Nabi berkata akan dimenangkan melalui tangannya. Hadza alamun min alamin nubuwah. Qauluhu fabatan nasu yadukuna lailatahum. Mereka pun bermalam dalam keadaan yadukuna lailatahum binasbi lailatahum dengan nasab pada kalimat lailah. Wa yadukun dikatakan oleh musannif rahimahullah dalam matanya ayyakhudun. Yakhudun sudah dibahas, menebak-nebak dalam keadaan tidak tahu. Ai fi man yadfa'uha ilai. Yani menebak-nebak kira-kira siapa yang akan diberi bendera kepemimpinan besok. Wa fihi hirsus sahabah alal khair. Di sini ada faedah lain. Betapa semangatnya para sahabat dalam mendapatkan kebaikan. Wa ihtimamuhum bihi, dan bagaimana mereka mementingkan kebaikan-kebaikan. Wa ulumu maratibihim fil ilmi wal iman, dan juga menunjukkan tingginya martabat mereka dalam ilmu dan iman. Tingginya martabat mereka dalam ilmu dan iman. Ini faedah-faedah yang didapat dari kalimat yadukuna lailatahum. Mengapa dikatakan faedahnya adalah mereka semangat dalam kebaikan? Karena yang mereka pikirkan bukan saya ingin jadi pemimpin, bukan. Tetapi betapa hebatnya orang ini yang disematkan padanya kalimat yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu.
mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai Allah dan Rasulnya. Siapa orang itu? Mudah-mudahan saya. Masing-masing berpikir, kalau saja saya orangnya. Padahal mereka bukan pengen jadi pemimpin, tapi tertarik dengan pujian Nabi tadi. Ini hirsuhum 'alal khair wa 'ulu maratibihim, dan tingginya martabat mereka fil ilmi wal iman. Artinya mereka sangat tinggi ilmunya dan sangat tinggi imannya, sangat yakin dengan berita Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qauluhu ayyuhum yu'taha wa birafa' ay 'alal bina. Dirafa'kan kalimat ay dalam keadaan mabni. Limadha? Liidhafatiha, karena dia dalam keadaan mudhaf. Ayyuhum yu'taha. Wa hadfu sadri silatiha, dan dihapuskan sadru silatiha. Di mana harusnya? Ayyuhum yu'taha iya. Kepada siapa diberikan bendera ini kepadanya? Hanya kembali pada bendera. Benar. Tapi dikatakan hadfu sadri silatiha. Qauluhu falamma asbahu ghadau ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju an yu'taha. Kemudian mereka ketika pagi harinya ghadau, berangkat berpagi-pagi kepada Rasulullah SAW, masing-masing berharap untuk diberi bendera. Limadha? Laisa bisabab, bukan dengan sabab hubbur ri'asa, la, bal lil wasfil ladzi dzakaraha Rasulullah sallallahu, karena sifat yang digambarkan oleh Rasulullah SAW tadi sangat tinggi, maka mereka berharap kalau itu adalah saya. Wa fi riwayat Abi Hurairah inda Muslim anna Umar qala ma ahbabtul imarah illa yawma idzin. Dalam riwayat dari Abu Hurairah dalam Muslim atau dalam kitab Sahih Muslim, Umar berkata saat itu, sungguh aku enggak pernah ingin jadi pemimpin kecuali ketika itu. Limadha? Lil wasfil ladzi dzakaraha. Lil wasfil ladzi dzakar. Qala Syekhul Islam rahimahullah, inna fi dzalika syahadatan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam li Ali. Inna fi dzalika syahadatun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam li Ali bi imanihi batinan wa zahira. Berarti di sini ada persaksian Nabi alaihi salatu wassalam terhadap imannya Ali bin Abi Thalib secara lahir dan batin. Wa isbatan limualatihi lillahi ta'ala wa rasulih, dan ada penetapan mualanya Ali, cintanya Ali kepada Allah dan Rasulnya, yang berarti juga di dalamnya ada kewajiban untuk mencintai orang-orang yang beriman dan mencintai Ali bin Abi Thalib. Wa wujub muwalatil mu'minina lahu. Berarti orang-orang mukmin wajib mencintai Ali bin Abi Thalib. Saya ulangi terjemahannya. Wa wujub muwalatil mu'minina lahu. Maknanya, dan juga ada kewajiban agar walaknya orang-orang beriman kepada Ali bin Abi Thalib. Ini harus berwala kepada Nabi dan juga berwala kepada Ali bin Abi Thalib. Wa idza syahida an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li muayyanin bi syahadah. Kalau Nabi mempersaksikan pada orang tertentu dengan persaksian-persaksian, au da'a lahu, atau Nabi mendoakan untuknya dengan kebaikan-kebaikan, ahabba katsirun minan nasi an yakuna lahu mithla tilka syahadah, maka tentunya
orang-orang akan ingin mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh orang tadi dari persaksian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ke papan tulis. Kalau Nabi mempersaksikan seseorang dengan kebaikan, ketika Nabi berbicara fitnah, Nabi menunjuk seseorang yang sedang berjalan dalam keadaan memakai putrah, imamah. Tidak terlihat siapa dia. Pakai kutrah berjalan ke sana. Kata Nabi, huwa, dia di dalam kebenaran dan dia dalam keadaan selamat dari fitnah. Sahabat tadi yang mendengarkan ada yang lari mengejarnya dan memegang tubuhnya, dihadapkan, dia ya Rasulullah. Ternyata Utsman bin Affan. Naam, huwa. Apa hikmahnya? Hikmahnya mereka akan berupaya seperti Utsman bin Affan. Mereka ingin mendapatkan pujian seperti pujian terhadap Utsman bin Affan. Mereka ingin meneladani Utsman bin Affan. Sama dengan kejadian dalam hadis ini. Aku akan berikan bendera ini besok kepada Ali. Tapi nggak disebut Ali. Seperti tadi tertutup. Seakan-akan madhab ke sana. Aku akan memberikannya kepada seorang yang dicintai Allah dan Rasulnya dan mencintai Allah dan Rasulnya. Siapa dia? Nabi mempersaksikan bahwasanya dia mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ternyata besok dipanggil Aina Ali. Seakan-akan dibalik wajahnya. Yang kemarin aku bilang ini loh orangnya. Maka mereka pun semangat ingin menjadi seperti Ali bin Abi Thalib. Ingin meneladani Ali bin Abi Thalib. Ingin mendapatkan apa yang didapatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ini hikmah. Maka Rasulullah SAW memuji pula seseorang wanita. Ketika dalam keadaan Rasulullah SAW melihat kebaikannya, Nabi menyatakan, siapa yang ingin tahu seorang wanita min ahlil jannah, lihatlah fulana. Untuk apa? Nabi mempersaksikan yang seperti ini. Apa hikmahnya? Sama seperti tadi. Para wanita bergegas mendatangi wanita tersebut. Kamu ini punya amalan apa sih? Kamu ini ibadahnya bagaimana? Sholatnya seperti apa? Ila akhirnya. Pengen seperti beliau. Ternyata wanita tadi menjawab, aku tidak merasa memiliki keistimewaan apa-apa. Hanya saja ketika suamiku datang dari bekerja di luar sana, aku membayangkan betapa lelahnya dia, betapa panasnya di luar, betapa, maka setiap dia datang aku sudah siapkan air putih yang segar untuknya. Bas cuma itu. Aku merasa tidak memiliki keistimewaan yang lain kecuali itu. Salat aku sama dengan kalian. Puasa aku sama dengan kalian. Barakallahu fiikum. Bukan berarti hanya wanita ini yang ahli jannah. Masih banyak wanita-wanita min ahli jannah. Sebagaimana diriwayatkan pula tentang seorang wanita yang terkena sara, kayak penyakit ayan. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan aku supaya aku tidak terkena penyakit ini lagi. Karena aku demikian. Kata Nabi alaihissalam, mau aku doakan atau mau sabar dan engkau dapat surga. Dipersaksikan Nabi, aku memilih surga ya Rasulullah. Tapi aku khawatir kalau aku kumat, auratku tersingkap. Doakan supaya tidak tersingkap. Doakan. Selesai. Berarti wanita tadi termasuk ahlul jannah. Nabi yang menyatakan walakal jannah. Bagimu surga. Bahkan ada seseorang yang dalam keadaan dia berbuat salah, dihukum cambuk.
orang lain mencercanya, berapa seringnya, betapa seringnya orang ini dicambuk, memang begini dan begitu. Apa kata Nabi? Jangan cerca dia. Fa innahu yuhibbullaha wa rasulahu. Jangan cerca dia, karena dia mencintai Allah dan Rasulnya. Berarti yang disebut mencintai Allah dan Rasulnya bukan hanya satu, sekian banyak. Akan disebutkan sebagiannya oleh Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala pada kitab kita ini. Kita lanjutkan. Qala sampai akhir ucapan Syekhul Islam saja. Jangan khawatir. Berarti kalau Nabi mendoakan seseorang atau memuji seseorang, apa hikmahnya? Nah, mereka akan ingin seperti orang tersebut dan berupaya berlomba-lomba untuk meneladaninya. Wa in kana an-nabi yashhad bidzalika li khalqin katsir. Padahal Nabi pun mendoakan bukan satu orang, sekian banyak orang yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Wa yad'u li khalqin katsir. Juga beliau mempersaksikan untuk banyak orang dan mendoakan untuk banyak orang. Wa hadza kasyahada bil jannah li Tsabit bin Qais. Contohnya seperti Nabi mempersaksikan surga pada Tsabit bin Qais. Siapa Tsabit bin Qais? Seorang yang suaranya keras. Ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Turun ayat ini, beliau merasa paling keras suaranya, menangis terus di rumahnya. Ini ayat tentang aku, ini ayat tentang aku, ini ayat tentang aku. Sampai Nabi kehilangan. Mana fulan? Mana Tsabit bin Qais? Dicari. Ditemukan ya Rasulullah. Beliau di rumahnya sedang menangis. Karena beliau merasa bahwa beliaulah yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini, ayat itu. Apa kata Nabi? Akhbirhu bi'annahu min ahli jannah. Kasih kabar padanya bahwa dia termasuk ahli surga. Nabi yang mempersaksikan dengan surga. Wa huwa ala qaidil hayah. Wa huwa yamshi 'alal ard. Beliau masih hidup dan beliau berjalan di muka bumi. Demikian pula pada Abdullah bin Salam. Wa in kana qad syahida bil jannati lil akharin. Nabi juga mempersaksikan surga kepada yang lain. Wa syahada bi mahabbatillahi wa rasulih lilladzi duriba fil khamr. Demikian pula Nabi bahkan mempersaksikan kecintaan pada Allah dan Rasulnya pada orang yang dicambuk tadi. Dicambuk karena khamr. Tetapi ketika ada yang mencerca, jangan dicerca dia. Dia mencintai Allah dan Rasulnya. Intaha qauluhu rahimahullahu ta'ala dari kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Atas bihadzal qadar barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Bismillah. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Qauluhu faqala aina Ali ibn Abi Thalib. Melanjutkan hadis yang bersama kita, hadis Ali bin Abi Thalib atau hadis i'ta'ur rayah, ketika Nabi SAW menyatakan la u'tiyanna ar-rayata ghadan, kami akan berikan bendera kepemimpinan ini besok kepada seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Famadza fa'ala sahabah? Ja'u mubakkirin, ghadaw, berpagi-pagi mereka datang. Kulluhum yarju an yu'taha, masing-masing berharap kalau mereka lah yang diberi tongkat tersebut. Bukan karena ingin jadi pemimpin, tapi karena pujian tadi. Yang diberi tongkat nanti adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka tentunya wajar berharap, Masya Allah, orang yang dicintai Allah dan Rasulnya mudah-mudahan saya.
Setelah kumpul mereka, Nabi mencari, aina Ali ibn Abi Thalib. Di sini ada faedah. Su'alul imam an ra'iyatihi wa tafaqqudu ahwalihim. Pelajaran yang kita ambil dari sini, bagaimana seorang imam, seorang pemimpin menanyakan tentang rakyatnya. Ra'iyah adalah rakyatnya. Mana si fulan? Aina allan? Wa tafaqqud ahwalihim, dan memeriksa keadaan mereka. Dan juga tentunya bukan hanya imam dalam artian penguasa, termasuk imam di masjid yang mengimami sholat. Tidak mengapa baginya untuk melihat makmumnya. Aina fulan? Mana si fulan? Kau enggak hadir salat jamaah. Oh, beliau sakit saat Allah yashfi, syafahullah, syifaan la yughadiru saqama. Baik. Atau aina fulan? Demikian saat ada ini, ada itu, dan seterusnya. Ini tafaqqud ahwalul muslimin. Demikian pula bagi orang yang bertanggung jawab di sebuah pondok pesantren, apakah gurunya atau musyrifnya, pemimpinnya, menanyakan murid-muridnya, mana si fulan? Aina fulan? Aina fulan? Maka ini adalah perkara yang wajar dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dijawab, faqila yashtaki ainih, bahwa beliau sedang sakit di matanya. Ai minar ramad, yakni kena penyakit ramad. Kama fi sahihi Muslim an Sa'id ibn Abi Waqqas, sebagaimana dalam Sahih Muslim dari Sa'id ibn Abi Waqqas, qal ud'u li Aliyan, panggillah untukku Ali. Fa utiya bihi armad, maka didatangkan Ali dalam keadaan kena penyakit ramad di matanya. Demikian dalam Sahih Muslim. Wa fi nuskhatin sahihatin bi khattil musannif, disebutkan dalam naskah yang sahihah dengan tulisan langsung musannif rahimahullah, faqila huwa yashtaki ainai fa ursila ilaihi, atau fa arsala ilaihi mabniyun lil fa'il, fa arsala ilaihi mabniyun lil fa'il wa huwa dhamirun mustatirun fil fi'l raji'un ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau fa ursila ilaihi berarti ada orang yang diutus kepada Ali bin Abi Thalib. Kalau fa arsala ilaihi maka fa'ilnya adalah Nabi SAW, beliau mengutus kepada Ali bin Abi Thalib. Wa yahtamil an yakuna mabniyan lima lam yusam fa'iluhu, dan bisa juga dalam tulisan aslinya musannif disebutkan arsala, tetapi bisa juga mabni lil maf'ul, ay mabni lima lam yusam fa'iluhu, mabni dengan fi'il yang tidak disebut pelakunya. Berarti dibaca apa? Fa ursila ilaihi, maka diutuslah. Pelakunya siapa? Tidak tahu. Pokoknya diutuslah seseorang. Yang ada naib fa'il. Wali Muslim min tariqi Iyas bin Salamah, dari jalan Iyas bin Salamah dari ayahnya, dia berkata fa arsalani ila Ali. Berarti siapa yang disuruh tadi dalam riwayat-riwayat pertama dan kedua? Iyas ibn Salamah, atau lebih tepatnya dari ayahnya Salamah ibn al-Aqwa. Salamah ibn al-Aqwa. Dia menyatakan, maka beliau pun menyuruh aku, sehingga ada yang dengan mabni lil fa'il fa arsala ilaihi, maka Nabi pun mengirim seseorang kepadanya. Ada yang mabni lil majhul fa ursila ilaihi, maka diutuslah seseorang kepadanya. Ada yang langsung ainan
tertentu namanya, fa arsalani, maka aku diutus kepadanya. Wa ji'tu bihi aquduhu armad. Maka diutuslah, maka aku tuntun beliau kepada Rasulullah SAW dalam keadaan sakit di matanya. Faji'tu manil qa'il? Salamah Ibn al-Aqwa'. Maka aku pun menuntunnya. Aquduhu artinya menuntun beliau. Dan ini ada isyarat kalau beliau sakit matanya sampai tidak jelas pandangannya, sehingga harus dituntun oleh Salamah bin Aqwa. Aku pun menuntunnya dalam keadaan armad. Fabasaqa bifathis sad, dengan difathahkan sadnya, basaqa. Ait tafala. Di sini basaqa maknanya meludah, tapi yang dimaksud adalah yatful. Tafala yatful, bukan meludah. Meludah itu keluar banyak, ya. Itu basaqa. Tetapi kalau tafala itu hampir tidak keluar kecuali anginnya saja. Tuh begitu. Nah, itu tafala namanya, yatful. Walaupun disebut dengan lafaz basaqa, karena disebutkan dalam riwayat lain tafala yatful. Artinya bukan meludah begitu, tetapi hanya seperti meludah, tapi tidak keluar kecuali hanya sedikit saja. Begitu. Wada'alahu fabara'a. Kemudian beliau pun berdoa. Jangan dilupakan kalimat doa. Sehingga tidak berpikir tentang masalah, oh ini jimat ludah Rasulullah SAW begini dan sebagainya. Itu syai'. Tetapi syai' yang lebih penting dari itu, Rasulullah SAW berdoa dan dikabulkan. Rasulullah berdoa dan dikabulkan. Sehingga jangan lupakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa bi fathir ra'i wal hamzah. Difathahkan di ra dan hamzah, bara'a. Maknanya ufiya fil hal, sembuh pada saat itu juga. Fil hal, pada saat itu juga. Ufiya dari kata afiyah. Ufiya mabni lil majhul, maka beliau pun tersembuhkan fil hal, di saat itu juga, afiyatan kamilah, dengan kesembuhan yang sempurna. Ka'an lam yakun bihi waja'un minar ramad, seakan-akan belum pernah kena penyakit ramad sama sekali. Walau ba'fa basar, tidak pula ada kelemahan pada pandangannya. Wa 'inda Tabrani, dan dalam riwayat Tabrani disebutkan dari hadis Ali, kata Ali bin Abi Thalib, "Fama ramadtu wala suddi'tu mundu dafa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ilayya rayah." Sungguh setelah itu atau sejak itu aku tidak pernah ramadtu, enggak pernah sakit mata sama sekali. Wala suddi'tu, enggak pernah aku sakit kepala sejak Nabi memberikan padaku bendera kepemimpinan tersebut. Masya Allah. Barakah dari doanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa fi dalilun ala syahadatain. Dan ini dalil tentang kebenaran dua syahadat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya barakallahu fikum, dengan kejadian ini benar-benar kita mengakui la ilaha illallah, Allah lah satu-satunya yang menyembuhkan dan yang menyakitkan atau yang memberikan sakit dan kesembuhannya. Allah lah yang menakdirkan segala sesuatu. Allah lah yang menentukan segala sesuatu. Ketika Nabi berdoa, mendoakan Ali bin Abi Thalib, saat itu juga dikabulkan. Berarti Nabi pun benar-benar seorang Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang benar-benar Rasul, sehingga doanya manjur, makbul, langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabara'a ka'an lam yakun bihi waja'. Fahadha dalil ala syahadatain, membenarkan dua kalimat syahadat. Benar-benar la ilaha illallah dan benar-benar Muhammadan Rasulullah. Qauluhu fa'atahu raya, setelah sembuh diberikan raya, bendera tadi.
Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fihi al-imanu bil qadari. Padanya ada pelajaran, yaitu wajib beriman pada takdir. Dari mana? Ini Masya Allah, para ulama pandangannya tajam. Pandangan mereka sangat jeli dan tajam. Bicara tentang kisah Ali bin Abi Thalib dengan Rasulullah SAW ketika akan memberikan bendera, langsung kesimpulannya ini bukti tentang kebenaran takdir. Mengapa? Lihusuliha liman lam yas'a wa man'iha amman sa'a. Karena didapatkannya bendera tadi oleh orang yang tidak berupaya dan justru tidak didapatkan oleh orang yang berupaya. Berarti apa itu? Takdir. Ketika orang tidak beriman pada takdir, pokoknya kalau orang yang berusaha akan mendapatkan. Kalau orang yang tidak berusaha, maka tidak dapat. Katanya begitu. Usaha, kamu akan dapat. Kalau tidak usaha, bagaimana mungkin akan dapat? Kita jawab. Usaha diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dapat atau tidak dapat, takdir Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang berusaha tapi gagal. Betapa banyak orang yang tidak berusaha tapi dapat. Oleh sekali lagi, buktinya kejadian Ali bin Abi Thalib. Para sahabat disebutkan dalam riwayat ini, falamma asbahu ghadaw ala Rasulillah SAW. Pagi harinya mereka bersegera, berpagi-pagi datang kepada Nabi. Dan mereka berharap kalau mereka lah yang dimaksud oleh Nabi SAW untuk mendapatkan bendera kepemimpinan tadi. Karena pujiannya sangat tinggi, dicintai Allah dan Rasulnya dan mencintai Allah dan Rasulnya. Sedangkan Ali disebutkan dalam riwayat Muslim tadi, kata Ali, walam arju, dan kami tidak berharap. Lagi sakit, bagaimana mungkin akan memimpin? Mata aja sakit, nggak bisa melihat dengan jelas. Artinya apa? Yas'a aw lam yas'a? Lam yas'a. Ternyata justru Rasulullah SAW mencari Ali. Aina Ali? Datang sakit mata. Yatful fi ainaihi tuhfah. Kemudian didoakan oleh Rasulullah SAW, sembuh. Diberikan bendera tadi. Masya Allah. Qada'ullah wa qadarih. Ini takdir Allah SWT. Orang yang berupaya tidak mendapatkan, ini yang tidak berharap tiba-tiba diberi kepemimpinan. Fahadal iman bimada bil qadari. Wa fihi, dan padanya juga ada pelajaran. Anna fi'lal asbabil mubahah awil wajibah awil mustahabbah la yunafit tawakkul. Di sini ada pelajaran bahwa sebab-sebab yang mubah, sebab-sebab yang tidak dilarang, atau apalagi sebab-sebab yang wajib, apalagi sebab-sebab yang mustahabbah, yang dianjurkan, maka itu tidak bertentangan dengan tawakal. Tidak bertentangan dengan tawakal. Apa kaitannya? Dengan yang mana? Dengan tadi Rasulullah SAW, yatful fi ainaihi, doa. Tetapi juga berusaha. Apa usahanya? Meludah di mata Ali bin Abi Thalib. Atau lebih tepatnya, yatful, seperti meludah, begitu. Itu upaya. Kalau dia mubah tidak mengapa. Kalau dia mustahabbah apalagi dia wajib. Namanya usaha macam-macam. Kecuali usaha yang haram. Kecuali usaha yang haram. Berarti asbab wal musabbabat macam-macam. Ada yang mubah, ada yang mustahab, ada yang wajib, ada yang haram. Maka selama tidak haram, boleh. Saat saya sakit, ya berobatlah. Nanti enggak tawakal. Enggak bertentangan dengan tawakal.
kalau asbab itu mubah. Tidak bertentangan dengan tawakal kalau mustahab. Tidak bertentangan kalau wajib. Sudah kamu bersihkan dirimu. Sudah kamu berwudu. Kalau saya sakit kau suruh berwudu. Supaya bersih. Sudah cuci tanganmu. Ini dari mubah ke mustahab. Karena kebersihan mustahab. Taib. Barakallahu fiikum. Itu semua adalah perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan tawakal. Kalau dia mubah atau mustahab atau wajib. Qaluhu faqala unfud ala rislik. Berangkatlah dengan tenang. Didammahkan difa ay imdi. Berjalanlah dengan tenang. Adapun rislik dengan dikasrahkan di ra dan disukunkan sin, rislik ay ala rifqika min ghairi ajalah, yakni dengan lembut, dengan tenang, min ghairi ajalah, tidak terburu-buru. Hatta tanzila bisahatihim. Apa sahah? Sahah adalah fina atau daerah di sekitar tertentu atau di sekitarnya. Kalau sahatul masjid, di sekitar masjid. Kalau sahatul ma'had, di sekitar ma'had. Kalau sahatihim, di sekitar benteng Khaybar. Kalau ini benteng Khaybar, maka sahanya ini sahah. Hatta tanzila bisahatihim. Kadang-kadang disebut dengan fina. Fina itu halaman. Ay fina'i ardihim, halaman tempat mereka. Yakni ma huwa haulaha, apa yang merupakan tempat di sekitarnya, itu disebut dengan sahah. Wa fihi, padanya ada pelajaran lagi. Al-adab indal qital, akhlak dalam berperang. Adab dalam berperang. Jangan terburu-buru, jangan sombong, jangan dengan apa istilahnya? Dengan suara yang menjerit-jerit, dengan suara yang keras, terburu-buru, dengan tenang, tetap tenang, tidak terburu-buru. Apalagi jangan mengeraskan suara. Ketika mereka dalam perang mengeraskan suaranya dalam berzikir, maka Nabi menyatakan pada mereka, irba'u ala anfusikum innakum la tad'una al-asam walal ghaiba. Tenangkan suara kalian, pelankan suara kalian. Sesungguhnya kalian tidak sedang berdoa pada yang tuli, kalian tidak sedang berdoa pada yang tuli, dan tidak pula berdoa pada yang tidak ada. Allah ada dan Allah tidak tuli. Enggak perlu jerit-jerit. Kecuali kalau memang itu adalah tanda. Karena memang dalam perang ada isyarat-isyarat. Nanti kalau saya takbir 2 kali, serang. Kalau pelannya nggak kedengeran, maka itu lain lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka mereka tahu bahwa penyerangan dimulai. Adapun dalam zikir, berdoa dan sebagainya, tidak perlu kalian mengeraskan suara kalian dalam hal itu. Barakallahu fikum. Itu juga adab. Tarkil ajalah wa taish. Tidak terburu-buru, tidak serabutan. Wal aswat allati la hajata ilaiha, tidak perlu pakai suara-suara yang tidak diperlukan. Hancurkan, hancurkan, hancurkan. Tidak perlu. Tidak perlu pakai suara-suara yang tidak diperlukan. Wa fihi aidan amrul imami ummalahu birrifqi min ghairi dha'fin wal intiqadi azimatin. Kama yushiru ilaihi qawluhu hatta tanzila bisahatihim.
Padanya ada pelajaran pula bahwa seorang imam hendaklah memerintahkan pada anak buahnya, amrul imami, perintah sang imam, kepada ummalahu, kepada anak buahnya, birrizqi min ghairi dha'fin, memerintahkan bawahannya untuk lembut tapi bukan lemah. Masya Allah. Kalian sering dengarkan kalimat lemah lembut. Kamu harus bersikap lemah lembut. Lembut tapi tidak lemah. Lembut tapi tidak lemah. Tetap kuat. Ini pasukan yang siap tempur, masa disuruh lemah? Kalian bersikap lembut tapi tidak lemah. Ini yang disebutkan di sini. Arbirifqi min ghairi dha'fin. Kalian harus tenang, lembut, tapi bukan berarti lemah. Walantiqadi azimah, jangan pula melemahkan semangat. Kama yushiru ilaihi, sebagaimana diisyaratkan kepadanya pada kalimat berikutnya, hatta tanzila bisahatihim, hingga kalian sampai di sekitar mereka. Berarti yang namanya rifq tetap berjalan dengan gagahnya sebagaimana pasukan perang, tetapi jangan dengan kasar, jangan dengan taish, jangan dengan kekacauan, jangan dengan keributan, jangan dengan hura-hura. Tidak perlu. Tenang. Tapi sampai ke tujuan. Hatta tanzila bisahatihim. Qauluhu thumma ad'uhum ilal Islam. Kemudian ajaklah mereka ke dalam Islam. Fahadha huwa syahid min hadal hadis. Inilah syahid dalam hadis ini bahwa yang diperintahkan pertama kali adalah mengajak kepada tauhid la ilaha illallah. Natafi bihadzal qadar, barakallahu fikum wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.